raja do inang suri pada rodo hami raja nami tutongan ni bagasta di nama muhai ulau nauli ulau nading das sadario raja nami bison adong go hubok kami songon si panganon pamuhay asa tapasahat to matta debata marhiti tang yang muna tadok hula-hula nami di buhay ma nauli buhama nalinggan buhay parhoraso di hita sa lubna ima nanayang mangudurhon anak nami nanayang gabi helamuna raja nami tu songonope na hubuan hami law manubuk rohamuna raja ni hula-hula nami ulima rohamuna butima sian hami marulak-ulak taruk tomat tanamar tua di bata di balgani asido tolong ni rohana tu hita sa luhutna suang-suani pehamu amang buru di pardalanan nakaning di pasa tu bagas nomor sangat nomor tuon di bagasan nasehaton dok hiras ni pamatang nasian ibana molate madiharoro muna di naroma tu hamung manggabi parhorasa tu bagaston di nama memuhai partuturota di hita nomor hula-hula buru asima atong rohani Tuhan buhama panggabihan buhama nang parhorasan suang-suani manang partuturo di hita namar hula-hula buru hujak ko kami mahamu di bagasan las ni roha molate ma dituarta kung songon dia pinapatu pahami si panganon pamuhay mon di partudongot raja nami pamuhay panggabian pamuhay parhorasan mo di hita sa lubugna tupahon yamat na martua di bata songon pinabuhi tarpatu pahami tok kamana martuis Kolo na marhulit raja nami sitaba man ni hulit tujulan nyari patu paun nami menunggu rohamuna tujulan nyari raja nami asa dongon si dua tua ma si titi masuk pagolang-golang paru tu sama no penaboy tapatu pahami di patama napasaut pas-pasuna Nido ais video la ina parham siya bagas taron na sa parhorasan tuhutas tong patong saya lujulat tu saya ada mahamu do amang nanang hila nami silaban law borhatan nang sebagas tahun saya ada mahamu tuturuan saya ada tuduluk nako kamu tuduluk saya dapat tersampala na lumak sungani nang turuk kamu tuturuan saya dapat naik nanti itu tadi pertama nama borhati satu anak tulota doh tubagas ng sita patong sungani Jadi, sulap kok sahabat kan? Sulap. Baru nonton minum SPP. Bagus kan tulis selentangnya deh. di hamu amang boru di son ang do bikin tabut bikin alas sipanas kastilas miroha bikin aja setting pagi dan musim manang partiturata tujulan nero ono nabe upasa kami amat tadi wata manamang bohi pasuna magudu sama ni masak ni kata gabi majalah horas songon huhasi ni si panganon si buah buhay akaraja nami dohonon nami ma butong mamangan na gudang mok mangan na otik si titik masih pa gulang-gulang pangaraw na molotu pesono akaraja nami inatta sore pada si panganon si buah buhay diulot tadi bagasan sa dedon tuhat ta mamanggohi pasu-pasu nai mertua ma akan namangan
Aku udah lapisan, nanti lagi. Ale Tuhan de bata amanami na marhabangsa di benua gijang mauliate dohot puji-pujian ma Tuhan disombahon rohanami tua dopamu na sunba diai. Alau pakilalau kami do Tuhan tungbalga asini dot holong ni roham do na tinasahakmu di hami. Tarbain hami Tuhan sa tu pertikianon di bagasan hai paso. Mulate ma Tuhan pasat hami tuho di patulus sodo boy mardalan denggan. Pos do rohanami oleh Tuhan terlumobi oleh Tuhan neng borhak mahami saningananon mengudurhon yana kodo boru nami pos dorohanami naho na manoktong mga jarajari mga leon bisu dihami oleh Tuhan asaboy tulus sulaho kami di bagasan dame do las ni rohana sianghoy atong ale Tuhan pos marohanami homa na mga ramoti badan naksoni to dinami amin asni rohani Tuhan ka Tuhan Yesus Kristus dohot tolong ni rohani de bata ama dohot parsauran ditun di perbedai mana manoktong mga ramoti madongani di tahun sedarion ro di saliling ni lilingna amin.
akan menjadi saksi atas janji setia yang akan mereka ucapkan di hadapan Tuhan Allah kita. Vincentius Gerhard Silaban didampingi oleh sang ayah Bapak Rekali Silaban dipersilakan memasuki gedung gereja. Dipersilakan memasuki gedung gereja diikuti oleh saudara-saudara kandung kedua mempelai. Sang ratu sehari mempelai perempuan Sri Mia didampingi ayahnya Bapak Menuntun Pangaribuan dipersilakan memasuki gedung gereja.
menyertai ibadah pemberkatan perkawinan ini. Mazmur kehidupan dan pengharapan dibacakan dari Mazmur 128. Kita ucapkan secara silih berganti. Akan dilayani firman Tuhan melalui nyanyian yang akan dibawakan oleh Kabur Ekskalidas Teman Vincent di GP Gerakan Muda. Silakan. Terima kasih atas hari yang berbahagia yang boleh kami rasakan di pagi hari ini Tuhan. Karena hari ini Tuhan begitu baik. Kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami sebagai manusia, di mana saat ini kami boleh menyaksikan dua insan ciptaan-Mu yang berlainan jenis ini bertemu dalam cinta kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan menyaksikan bersama cinta kasih mereka diberkati dalam pemberkatan dan peneguhan perkawinan kudus, di mana Vincent dan Nia boleh disatukan dalam pemberkatan perkawinan ini. Kami semua mau diberkati terlebih dahulu melalui kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan perkawinan orang percaya, agar supaya Vincent dan Nia tetap berjalan pada jalan terang firman Tuhan. Terpujilah Kristus Sang Roti Kehidupan. Amin.
Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan berdiri. Kita akan mendengar firman Tuhan di dalam Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga di perkawinan itu. Dan mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 bulir. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, dan ia tidak tahu dari mana datang, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini semuanya cantik-cantik, ya. Yang tua, yang muda, semuanya cantik-cantik. Yang laki-laki juga ganteng-ganteng. Bahkan semua keluarga dekat, handai tolan, kerabat yang diundang untuk hadir dalam pemberkatan perkawinan Vincent dan Nia juga boleh hadir. Ada teman-teman Vincent Gerakan Pemuda juga boleh hadir, dan pasti jemaat serta undangan yang ada. Bicara soal undangan, Bapak Saudara, firman Tuhan juga bicara soal orang-orang yang diundang, ada perkawinan. Injil Yohanes menyatakan bahwa mukjizat yang pertama yang Yesus lakukan, yaitu air menjadi anggur, adalah mukjizat sekali lagi yang pertama yang dikerjakan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Aneh ya Bapak Saudara, harusnya mungkin mukjizat yang pertama itu kalau kita boleh mikir dengan pikiran kita manusia, sesuatu yang urgent, yang parah gitu ya. Misalnya menyembuhkan orang sakit kah, membangkitkan orang mati kah, gitu kan. Tapi uniknya justru mukjizat pertama yang dilakukan Tuhan adalah merubah air menjadi anggur dalam peristiwa perkawinan di Kana. Ada janji bahwa masing-masing mempelai akan memberikan concern, perhatian pada keluarga. Keluarga disebut sebagai gereja kecil, tempat pertama bagi kita semua untuk mempraktekkan sekaligus mengalami kasih yang tulus, tempat pertama membangun iman. Dan pembangunan iman itu adalah sesuatu
pastinya sangat penting. Tidak akan terbawa oleh arus dunia yang begitu deras. Itulah sebabnya Bapak Saudara, kehadiran keluarga memegang peran penting bagi perkembangan karakter anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh sebuah keluarga agar mengalami mukjizat dari Tuhan. Tentu saudara ingin mengalami mukjizat dari Tuhan, ya. Itu saja. Apa yang kedua? Dalam perkawinan di Kana, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kalau saudara kata diundang di sini berarti apa? Diminta, ya. Diminta untuk hadir, dipastikan kehadirannya, dan kehadiran Tuhan Yesus atau mengundang dia dalam kehidupan keluarga adalah langkah awal untuk mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Sudahkah saudara mengundang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita? Saudara pernah nggak sih memikirkan tentang hal yang positif dari pandemi COVID-19 ini? Pernah nggak berpikir itu? Atau jangan-jangan kita berpikirnya yang buruk-buruk aja? Padahal kita tadi mengatakan bahwa masa kita mau menerima yang baik saja dari Allah, kok kita nggak mau menerima yang tidak baik dari Allah? Dan sebagai orang percaya, saudara dan saya juga mengimani bahwa Allah, Roma 8 ayat 28, turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk pandemi. Pandemi COVID-19, kalau saudara menyadarinya dan melihat dengan mata iman, maka itu adalah satu peringatan sekaligus ajakan dari Tuhan untuk setiap keluarga mengundang kehadirannya di dalam kehidupan rumah tangga. Di sini pasti ada jemaat AKBP, ada jemaat DPIP, ya, kita semua sama. Ada ibadah yang langsung, ada ibadah di rumah. Awal-awal corona terjadi, meledak-ledaknya bulan Maret, ya. Itu semua ibadah di rumah, semua kuat dalam doa, semua menjerit minta pertolongan Tuhan. Lalu dikasih hikmat sama Tuhan. Dilihat dari channel YouTube, wah tontonannya ngomong, kasihan. Justru Bapak Saudara, kehadiran Tuhan dalam kehidupan rumah tangga adalah langkah awal bagi kita untuk mengalami mukjizat dari Tuhan. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus datang dalam pesta perkawinan di Kana, apakah keluarga yang mengadakan pesta begitu cerobohnya hingga sampai kehabisan anggur? Perlu kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi ketika mengadakan pesta itu tidak seperti kita. Pestanya cuma sekali selesai. Walaupun dalam ritual adat Batak itu biasanya ada tahap-tahap untuk bisa sampai pada titik seperti ini. Kalau orang Yahudi itu mereka merayakan perkawinan 7 hari, 7 malam. Wow. Ya. Yang biasanya dalam pesta itu dikeluarkan anggur yang baik, lalu setelah orang siap minum, sudah kenyang dan puas minum, baru dikeluarkan yang tidak baik atau kurang baik. Itu biasa terjadi. Dan tidak biasa, tidak lazim kalau dalam pesta yang dikeluarkan yang tidak baik dulu baru yang baik. Tidak lazim. Yang lazim adalah yang baik baru yang kurang baik. Tetapi ketika mereka kehabisan anggur dan Maria meminta pertolongan dari anaknya ini, kita melihat bahwa
bahwa Yesus tidak serta-merta memberikan jawaban, oke mam, go ahead, gitu, tidak ya. Tetapi Yesus mengatakan apa? Belum waktunya. Artinya apa? Artinya pertolongan yang daripada Tuhan bukan atas kemauan manusia, tetapi ketika kita meminta pertolongan Tuhan, maka kedaulatan Tuhan sajalah yang berkarya dan nyata memberikan pertolongan. Ini menghindari kita untuk menjadi orang yang sok sakti ya. Biasanya kalau kita berdoa, kita mengedepankan diri kita dalam nama Yesus. Lalu kemudian ketika sudah dikabulkan, sudah diwujudkan, wah itu karena doa Ibu Pendeta Rika yang mantap. Wah itu bahaya ya. Lalu kemudian mentang-mentang saya namanya Pendeta Rika Jarwa Hari Sakti, dicap sakti. Ditambah lagi, ditentukan dihabiskan 14 tahun yang lalu menjadi pendeta di hari kesaktian Pancasila. Orang sakti apalagi saya ya saudara sakti. Tapi bukan itu. Ketika Tuhan memberikan pertolongan dan kita meminta kepadanya, itu karena kedaulatan Tuhan yang hadir nyata memberikan pertolongan. Artinya firman Tuhan hari ini mengajak kita semua Bapak Ibu sekalian untuk mengundang kehadiran Tuhan dalam ibadah-ibadah keluarga. Kemarin dalam katekisasi pranika yang sudah mereka jalani selama 4 kali pertemuan, mereka dibekali tentang bagaimana hidup Kristiani, keluarga Kristen. Yang menjadi dasar adalah mereka harus mengundang Tuhan, punya jam doa khusus, di mana mereka berdua intim bersama dengan Tuhan, jadi bertiga. Jadi orang ketiga dalam perkawinan itu bukan lakor atau minor. Orang ketiga atau oknum ketiga dalam kehidupan perkawinan Kristen adalah Allah kita sendiri, Yesus Kristus. Undang dia masuk dalam kehidupan kita. Berani undang lakor, sudah lumayan akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jangan minta tolong ketika dalam keadaan yang genting, ketika anak sakit, ketika dalam keadaan ekonomi terpuruk, ketika dalam musibah, baru jerit-jerit minta pertolongan Tuhan. Undanglah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini sebenarnya pesan yang amat sangat penting buat kalian. Undang Tuhan dalam kehidupan kalian, membiasakan beribadah. Ketika Tuhan menghadirkan anak-anak dalam kehidupanmu, udah biasa, udah gak gengsi lagi, udah gak main tunjuk-tunjuk lagi. Doa syafaat Bapak aja, baca Alkitab biar mama yang gampang, Bapak yang susah, gitu ya. Atau ketika Bapak diminta khotbah sedikit, enggak, baca aja baca. Nah itu bahaya. Malu-malu, ya, sungkan-sungkan, nolak-nolak. Secara tidak langsung anak melihat bahwa orang tuanya itu nggak dekat sama Tuhan. Tapi kalau Mia dan Vincent sudah terbiasa berdoa, beribadah bersama ketika punya anak-anak, wah itu indah sekali. Seperti halnya tadi awal, bahwa masa depan anak-anak adalah kebahagiaan kalian di hari tua. Sama seperti saat ini, pasti orang tua kalian berbahagia, ya, bangga. Bukan cuma melepas masa lajang mereka, tapi mereka bangga bahwa akhirnya anak-anak saya boleh membina perkawinan di dalam Yesus Kristus. Harus berbahagia dalam Tuhan. Amin. Tuhan
hidup kembali. Jemaat, kita berkumpul di tempat ini untuk meneguhkan kedua warga gereja Vincentius Gerhard Silaban dan juga Srinia Moru Pangaribuan. Dengan kata penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Yesus Kristus. Allah Bapa yang Maha Kudus menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan bagi dia seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Alkitab menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa maka perkawinan diperhadapkan dengan kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan seisi rumah tangga yang setia beriman kepadanya, serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasihatkan kepada kita semua, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaknya suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Supaya seisi rumah tangga Vincent dan Nia beraskan firman Tuhan, maka Vincent dan Nia dimohon untuk berdiri. Hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih dalam baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga Vincent dan Nia boleh menjadi keluarga yang diberkati dengan jemaat dan juga masyarakat. Yang kedua, hendaklah suami istri Vincent dan Nia membentuk persekutuan hidup yang kokoh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan juru selamat. Yang ketiga, hendaknya suami istri Vincent menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri dari perselingkuhan dan perzinahan terhadap orang lain, dan tetap mempertahankan rumah tangga atau keluarganya sebagai baik Roh Kudus. Saudara Vincentius Gerhard Silaban dan saudari Srinia Moru Pangaribuan, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristen tersebut? Tuhan menolong dan menguatkan saudara dia. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri, beriman guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus.
maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Saya Christian Krisgata Surabaya menyambut engkau Senior sebagai istriku dan berjanji untuk tetap mengasihimu baik dalam duka dan duka dan untuk korban serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib dilakukan oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya Senia menyambut engkau Vincenzius Berhasilaban sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu, mengasihi engkau dalam suka maupun duka, serta tidak akan meninggalkan engkau. Saya berjanji akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Cincin ini bulat, melambangkan cinta kasih Kristus yang abadi. Atas dasar itu maka cincin ini mau menyatakan bagi saudara berdua bahwa hendaklah kamu berdua meniru kasih Kristus dalam kehidupan rumah tanggamu, yaitu mengasihi pasangan dengan kasih yang abadi. Cincin ini diberikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaanku yang tidak pernah berakhir. Vincenzius Berhasilaban, cincin ini diberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu yang tidak akan pernah berakhir. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, maka kami meneguhkan perkawinan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu. Amin. Vincent dan Nia, hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri beriman dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil dan mempersatukan kamu dalam perkawinan ini akan memberkati dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus. Kamu berdua hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Nia dan Vincent sudah resmi menjadi suami istri. Sekarang tiba saatnya bagi Vincent dan Nia menyatakan cinta kasih dalam cium kudus.
bisikan tentang firman Tuhan sebagai landasan hidup keluarga di jalan Tuhan. Baca dan renungkanlah siang dan malam bersama-sama. Seluruh anggota keluarga dengan rukun dan teratur. Kitab Mazmur 119 ayat 150 menyatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jemaat juga memberi surat perkawinan sebagai bukti bahwa perkawinan saudara berdua telah sah dan tercatat secara terjadi. Maka kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan yang sama yang akan terus menyertai perjalanan kehidupan rumah tangga keluarga Kristiani Vincent dan Nia. Biarlah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga mereka tetap senantiasa mengundang kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ketika Tuhan nanti akan memberikan anak-anak dalam kehidupan keluarga muda ini, biarlah itu juga boleh semakin melengkapi kebahagiaan Vincent dan Nia. Saya berdoa juga untuk keluarga, orang tua yang juga boleh menyaksikan dan memberikan restu bagi kedua anak-anak mereka, secara khusus kehidupan keluarga baru Vincent dan Nia. Bagi kami semua jemaat yang hadir pada saat ini, yang boleh menjadi saksi atas peristiwa yang luar biasa pada siang hari ini, biarlah kami juga boleh menjadi alat bagi Tuhan untuk mendoakan kehidupan rumah tangga Vincent dan Nia, agar melalui doa-doa sahabat, kerabat, saudara, handai tolan, keluarga muda ini tetap menjadi keluarga yang berkati, tapi juga dikuatkan serta dimampukan menjadi keluarga yang memberkati satu dengan yang lain. Tuhan memberkati juga pesta perkawinan yang akan dilangsungkan pada siang hari ini juga. Kiranya Tuhan memberkati proses yang ada, sukacita yang boleh dirasakan Vincent dan Nia sebagai keluarga baru. Biar mereka juga boleh bagikan kepada keluarga besar dan para undangan yang hadir. Tuhan memberkati setiap kehidupan rumah tangga masing-masing.
Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan keluargamu, orang lain dapat mengenal dan mengalami cinta dan kasih sayang Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, selama-lamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, syukur kepada Tuhan, kepada gereja, karena hari ini kita sudah menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kedua anak kita. Dan khusus kepada Vincent dan Strinia, ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, itu di dalam Mazmur 127 ayat 1 bagian ya, ayat 1a. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangun. Artinya, hari ini Vincent dan Nia memulai hidup yang baru. Seperti kata firman tadi, undanglah Tuhan dan letakkanlah Tuhan sebagai fondasi atau dasar, supaya segala sesuatu yang dilakukan oleh Vincent dan Nia mulai hari ini itu didasari oleh kasih Tuhan. Maka tidak ada apapun yang terjadi dengan hal-hal yang buruk, kalaupun itu ada. Namun antara yang sebenarnya ada mereka itu kita derek juga naik acara penempatan nikahnya anak Gereja Alani. Ratu rumah ida siang gereja untuk gedung ini akai mereka lawan minum air segitu do ganas suang soni las sido lawan tak ada nampak tu si soni mah tu apa sen kami jam parang lima jemaat Batra Raya adong di Batamor taglumobi di ama inang kita na mga lean peperkatan di Boru
dohot kelanami dia malah penting kero berjono pasatong nami maulati gudang nahu parsama kami raja domatubu raja nibur nami raja niale-ale tarumobi kamu raja ni hula-hula nami naksomoni tulang nami nunga tau durobe di boru nami nang kelan nami majalo papasu-pasuon siap bagas joro itu hani tamado hame to padok mahkamah liate tuhamu amanami nang dinanami nang parsangani hani alani sohonap takas nakit dinokon amang guru nami napatupahon si panganon tuhong inganan ima dihakai marlekoto alani oma asalak pita tentu mangan dah kelas dohon minum mas dio uhud majalo dohon mamaleonada nakobar di kita jadi akan mau lihat semasa atau nami baru orang naik akan mau lihat molo tu kalau nasosa sampai kokor dohon jojo nami tuhamu raja nami narsang apa oma sohong kokor dohon jojo nami dihamuna butima Sahur